Oke, baik. Materi kita kali ini untuk mata kuliah analisa dan perancangan sistem itu adalah desain interface ya. Oke, ini adalah capaian pembelajarannya. Nanti Anda diharapkan itu bisa membuat desain interface itu berdasarkan studi kasusnya masing-masing. Ya, ini materi yang akan saya jelaskan tentang konsepnya sebenarnya, konsep dari desain antarmuka atau desain interface. Oke, kita baca dulu konsepnya. Desain interface atau desain antarmuka itu adalah proses mendefinisikan bagaimana sistem akan berinteraksi dengan entitas eksternalnya. Misalnya yang akan menggunakan sistemnya misalnya pelanggan, pemasok ataupun mungkin sistem yang lain, ya. Kemudian mendefinisikan juga cara di mana pengguna akan berinteraksi dengan sistem, di bagaimana memberikan input dan mendapatkan output serta bagaimana sistem menerima dan menjalankan perintahnya. Oke, misalnya ini ya. Jadi ada seorang pengguna atau user, kemudian dia bisa berkomunikasi dengan sistem yang sudah kita buat. Ya, misalnya saya sudah siap nih untuk bekerja sekarang. Oke, katanya. Silakan tugas apa yang akan Anda selesaikan. Nah, jadi komunikasi ya, apa yang diinginkan oleh si user atau pelanggan atau pengguna ke sistem yang akan kita buat. Oke. Nah, masalah yang sering terjadi di dalam user interface itu yang pertama itu terlalu banyak menggunakan istilah komputer yang mungkin pengguna itu tidak bisa mengerti istilah-istilah tadi, ya. Kemudian desain yang tidak jelas, ya. Kemudian tidak mampu membedakan antara tindakan pilihan di apa yang harus saya lakukan selanjutnya. Jadi misalnya ada semacam dia memilih satu menu. Nah, menu itu tidak tahu lagi nih sudah selesai menu itu dia mau kemana lagi. Nah, mestinya ada tutorial cara menggunakan sistem tersebut. Kemudian pendekatan pemecahan masalah yang tidak konsisten dan ketidakkonsistenan desain. Oke. Nah, ini ada 17 prinsip umum yang diharapkan itu muncul pada saat kita melakukan desain antarmuka, ya. Yang pertama adalah user compatibility, kemudian product compatibility, kemudian task compatibility, workflow compatibility, konsistensi, familiarity, simplicity, kemudian direct manipulation, control, WYSIWYG, ya. What you see is what you get. Dulu lagi kuliah, sering sekali ini kita dengar istilah ini, flexibility, responsiveness, invisible technology, kemudian robustness, protection, easy to learning, dan easy of use. Ya, oke, ini penjelasan dari masing-masing prinsip. Itu yang pertama adalah user compatibility. Nah, ini misalnya digambarkan ada dua orang user, yaitu user A misalnya dengan user B. Kemudian ini adalah desainernya. Ya. Eh, semua user bukan desainer, artinya bahwa semua pengguna itu bukan berarti dia yang mengerti tentang bagaimana tahap untuk mendesain sebuah sistem. Nah, itu ya. Jadi, kita harus membuat tampilannya dalam sistem yang akan kita buat atau program yang akan kita buat itu harus secompatibility mungkin. Nah, seini mungkin ya, sehingga user itu bisa menggunakannya dengan baik. Atau contoh lain misalnya semua user itu tidak sama. Misalnya ada user A yang berprofesi sebagai misalnya sebagai seorang laki-laki yang berprofesi sebagai profesi A, misalnya ada user B yang berprofesi di lain profesi gitu ya, seperti itu. Jadi dia harus user compatibility, harus bisa digunakan oleh semua user. Nah, apa itu user compatibility? Yaitu kesesuaian tampilan dengan tipikal user. Karena berbeda user bisa jadi kebutuhan tampilannya juga berbeda. Misalnya, jika aplikasi diperuntukkan bagi anak-anak, maka jangan menggunakan istilah atau tampilan orang dewasa. Seperti itu ya. Disesuaikan dengan siapa penggunanya. Oke, prinsip yang kedua yaitu product compatibility. Nah, produk aplikasi yang dihasilkan juga harus sesuai memiliki tampilan yang sama atau serupa, baik untuk user yang awam maupun untuk user yang ahli. Nah, jadi produknya juga, tampilannya juga harus sama, ya. Mau siapapun usernya, mau siapapun usernya. Kemudian yang ketiga, task compatibility. Jadi fungsional dari tas atau tugas yang ada itu harus sesuai dengan tampilannya.
Misalnya pilihan report atau laporan, orang akan langsung mengartikan akan ditampilkan laporan. Jadi kalau menunya misalnya laporan, tampilannya juga laporan. Jangan kalau misalnya menunya bukan laporan, tiba-tiba yang tampil laporan. Nah, seperti itu. Jadi sesuaikan dengan tugasnya masing-masing. Oke, yang keempat itu adalah workflow compatibility. Itu aplikasi bisa berjalan dalam satu tampilan untuk berbagai pekerjaan dengan pertimbangan tidak terlalu overload. Ya, maksudnya misalnya kalau dalam sebuah tampilan, tampilan itu misalnya untuk mengentrikan data identitas misalnya. Jangan misalnya pada saat kita ketik nama lengkap, kemudian masuk lagi ke menu yang lain untuk mengentri ke alamat, masuk lagi ke menu yang lain untuk mengentrikan atribut itu tidak workflow compatibility. Nah, langsung aja dia ngentri ke nama dalam satu form atau dalam satu layar monitor seperti itu. Oke, kemudian yang kelima adalah konsistensi. Ya, desain yang kita buat itu harus konsisten. Misalnya jika kita menggunakan istilah save yang berarti simpan, maka gunakan terus istilah tersebut. Jangan yang satu save, yang satu simpan, yang satunya lagi apa misalnya. Nah, tidak boleh seperti itu, ya. Oke. Nah, ini ya, contoh di dalam penggunaan yang konsisten, baik itu misalnya pakai ini adalah Office ya. Misalnya Microsoft Word, Microsoft Excel, Microsoft PowerPoint, dia sama nih. Ada home, insert, page layout, dan seterusnya. Nah, ini yang dikatakan sebagai konsisten. Mau mau aplikasinya apapun, misalnya tampilannya tetap sama. Ya, sehingga pada saat pengguna menggunakan aplikasi ini, oh dia familiar karena sudah pernah, misalnya dia pakai Excel, oh dia sudah familiar dengan Word gitu ya, dengan tampilan yang sama seperti itu. Itu artinya konsisten. Oke, yang keenam adalah familiarity, ya, faktor kebiasaan mudah mengenali. Icon disket misalnya akan lebih familiar jika digunakan untuk perintah menyimpan. Jadi gunakan icon-icon yang memang familiar bagi si pengguna, ya. Nah, ini ya misalnya ada contoh tampilan yang familiarity, kita mau jual kamera. Nah, sesuaikan fotonya dengan yang akan kita jual. Ya, jangan kita misalnya menjual kamera misalnya Canon EOS ini tetapi tampilannya bukan kamera EOS. Seperti itu, ya. Oke. Oke, yang ketujuh adalah simplicity atau sederhana. Jadi aplikasi harus meringkas segala sesuatu yang ada menjadi lebih sederhana sekaligus bermakna. Nah, jadi harus simple, jangan menampilkan sesuatu yang panjang, yang banyak-banyak istilah, tapi justru tidak dimengerti. Kita tampilkan aja, misalnya mau menampilkan informasi apa, simple aja informasinya, jangan terlalu panjang karena orang akan malas untuk bacanya, gitu ya. Oke. Nah, ini salah satu contoh yang bad design yang tidak simple gitu ya. Ini adalah misalnya sebuah blog gitu, sebuah blog, kemudian tampilannya rumit kayak gini. Ini nampilin apa, yang ini macam-macam. Ya, sehingga banyak sekali rumit sekali. Orang bingung nih yang mana yang duluan yang mau diproses gitu ya atau yang mau kita lakukan pertama kali. Nah, seperti itu. Atau contoh lain misalnya ya. Misalnya ada kayak gini nih, oh setiap gambar ada ini, ada menu-menu untuk nambah gambar, untuk ngambil kamera. Pada gambar-gambar ini kan lucu gitu ya. Ini yang bad design. Begitu juga dengan yang seperti ini. Ya, ini juga termasuk dalam bad design. Ini kita kan nggak ngerti ini maksudnya apa nih, ada simbol tambah atau plus gitu ya. Ada yang di sampingnya juga seperti itu. Begitu juga dengan yang lain. Nah, ini termasuk dalam bad design. Nah, yang benar itu seperti apa? Menu-menunya kita buat seperti ini saja. Jadi, misalnya kita tampilkan di sebelah kiri layar, kemudian di sebelah kanannya adalah, misalnya ini adalah videonya ya, kemudian keterangannya misalnya ada di bawah. Nah, seperti itu ya. Oke, yang ke-8 itu adalah direct manipulation. Penyajian langsung aktivitas kepada pengguna atau user, sehingga aktivitas akan dikerjakan oleh komputer ketika pengguna memberikan instruksi langsung yang ada pada layar komputer. Jadi aktivitasnya yang akan dilakukan oleh si user itu langsung. Nah, contoh misalnya untuk menebalkan huruf cukup tekan misalnya tombol Ctrl B maka hurufnya sudah langsung tebal seperti itu.
Atau misalnya kita mau melakukan mencari data, kita klik aja find langsung tampil data yang kita ingin tampilkan. Oke, kemudian yang kesembilan itu adalah kontrol, ya. Berikan kontrol penuh pada user. Tipikal user yang biasa tidak mau terlalu banyak aturan. Nah, jadi kontrolnya jangan sistem yang mengontrol, tapi si user yang mengontrol. Dia mau melakukan apa di program ini, kemudian berikutnya mau melakukan apa, dan seterusnya. Ya, oke. Yang ke-10 itu adalah WYSIWYG atau what you see is what you get. Di adanya korespondensi satu ke satu antara informasi di layar dengan informasi yang ada di printout atau file. Jadi apa yang diinginkan oleh pengguna, misalnya dia mau mencetak sesuatu gitu ya, mencetak informasi yang ada di layar. Pas kita print hasilnya juga sama informasinya, ya, informasi yang sesuai dengan perintah yang sudah dibuat tadi. Oke, buatlah tampilan mirip dengan kehidupan nyata user dan pastikan fungsionalitas yang ada berjalan sesuai dengan tujuan. Misalnya, kita akan mengetik huruf A, yang keluar di layar tentu saja huruf A. Jangan kita dan kemudian jika di print juga hasilnya tetap A gitu, ya, sesuai dengan apa yang diperintahkan. Oke, yang ke-11 adalah flexibility. Jadi sistem mempunyai kemampuan untuk mencapai tujuan lewat sejumlah cara yang berbeda. Sistem dapat menyesuaikan diri dengan keinginan pengguna, bukan pengguna yang harus menyesuaikan diri dengan kerangka perancang dari si sistemnya. Nah, ini contoh yang fleksibel. Dia misalnya mau mencari, ini adalah website Lazada gitu ya. Dia mau mencari misalnya PC, personal komputer. Maka kita cari aja di mesin pencarian yang ada di sini ya. Kemudian maka akan keluar nih semua PC, semua personal komputer yang akan dijual oleh si Lazada tadi. Oke, yang kedua adalah responsiveness, ya. Tampilan yang dibuat itu harus ada respon. Misalnya tampilan itu menampilkan please wait 68% atau loading dan seterusnya. Jadi harus responsif ya, harus cepat tanggap. Oke, yang ke-13 itu adalah invisible technology. Jadi user tidak penting mengetahui algoritma apa yang digunakan. Misalnya, untuk mengurutkan pengguna tidak perlu mengetahui algoritma yang digunakan programmer, mau dia pakai Maxsort, Bubblesort, Quicksort, dan seterusnya. Ya. Oke, yang ke-14 itu adalah robustness atau handal, itu dapat mengkoordinir kesalahan user. Jangan menunjukkan error, apalagi crash. Nah, misalnya pengguna salah menginputkan format email, dapat diatasi dengan memberikan feedback. Kalau email kan biasanya ada lambang @ ya. Nah, kalau dia tidak ada lambang @, mungkin ada tampilan bahwa email yang diinputkan itu masih belum benar atau masih salah. Oke, yang ke-15 itu adalah protection, itu melindungi user dari kesalahan yang umum dilakukan. Misalnya dengan memberikan fitur back atau undo. Dan misalnya dia salah ketik atau apa. Kemudian ada perintah atau tombol undo. Maka dia akan kembali ke perintah yang sebelumnya. Oke, yang ke-16 itu adalah easy of learning. Jadi aplikasi mudah dipelajari ya bagi user novice, artinya user yang awam ya. Hal ini itu akan memberikan motivasi kepada user untuk menggunakannya. Oke, yang ke-17 itu adalah easy to use, yang mudah digunakan, membuat sistem yang mudah digunakan untuk semua atau segala kategori pengguna, baik dia awam maupun ahli. Oke. Nah, ini adalah contoh ya, salah satu contoh dalam proses desain antarmuka dengan membuat skenario. Ya, dengan membuat skenario misalnya nama skenarionya adalah login. Nah, apa yang dilakukan pada saat kita mau melakukan proses login? Kita buat ada tabel, kemudian ada 2 kolom, isinya aksi aktor dan reaksi sistem. Nah, untuk skenario normal misalnya dia memasukkan ID-nya ya, user ID dan password. Kemudian apa yang dilakukan sistem setelah si user itu memasukkan ID dan password, mengecek valid atau tidak, ya, atau tidaknya data masukan. Kemudian kalau sudah selesai melakukan login dan benar, maka dia masuk ke dalam aplikasi yang diinginkan, ya. Nah, apa skenario alternatifnya pada saat misalnya user memasukkan data dan password, kemudian dicek oleh sistem atau programnya valid atau tidak, kemudian tidak valid, menampilkan pesan login bahwa data yang dimasukkan tidak valid, misalnya ID-nya salah atau password-nya salah.
Kemudian si aktor melakukan penginputan kembali ID dan passwordnya, kemudian dilakukan sistem adalah mengecek valid tidaknya data, kemudian dia masuk ke aplikasi. Nah, ini yang kita buat ya. Ini masuk dalam kategori perancangan yang object oriented. Ini contoh lain ya. Contoh lain misalnya skenario untuk input transaksi ya. Ini adalah skenario normalnya kalau misalnya yang dilakukan sudah benar. Ini kalau skenarionya kalau yang dilakukan oleh user itu belum benar. Nah, ini contoh juga yang lain, misalnya ada modul login ya. Contoh lain dari penggunaan skenario apa yang dilakukan ya. Jadi dibuat apa penjelasannya, kondisi awalnya seperti apa, kondisi akhirnya seperti apa yang dilakukan oleh user dan apa yang dilakukan oleh sistem. Sama saja seperti yang tadi ya. Nah, ini juga sama contoh lain menggunakan modul home atau dashboard yang layer 1, penjelasannya kita buat dalam skenario, tampilan yang diinginkan atau yang diharapkan itu seperti ini. Jadi dibuat tampilannya seperti apa, ya. Oke. Nah, proses dari desain antarmuka atau membuat struktur desain antarmuka. Desain struktur antarmuka itu mendefinisikan komponen dasar dari antarmuka dan bagaimana mereka bekerja sama untuk menyediakan fungsionalitas untuk pengguna. Sedangkan desain struktur antarmuka itu juga digunakan untuk menunjukkan bagaimana semua layar, bentuk, dan laporan yang digunakan oleh sistem terkait dan bagaimana pengguna bergerak dari satu ke yang lain, dari proses yang satu ke proses yang lain. Itu seperti itu struktur pengguna. Nah, contoh misalnya nih, ini menu utamanya. Nah, menu utama nanti terbagi dalam 3 menu misalnya, ada menu A, menu B, dan menu C. Ya. Kemudian menu A ini terdiri dari beberapa menu lagi, ya ada form A, form B, form C. Kemudian menu B juga seperti itu, ya terdiri dari form J, form L dan seterusnya. Yang bisa saja melompat nih dari form J menuju ke form B. Nah, dan seterusnya. Ya, ini juga bisa kita masukkan dalam desain interface atau desain antarmuka. Ya. Nah, contoh yang lain misalnya kita mau membuat prototipe ya. Dari proses desain membuat prototipe seperti ini, tampilannya juga boleh seperti ini ya. Jadi misalnya kita mau masukkan apa, silakan masukkan nama dan username dan passwordnya ya, dan tampilan seperti ini. Kemudian setelah itu baru kita evaluasi ya. Ada 2 evaluasi yaitu heuristic evaluation, itu membandingkan dengan prinsip dasar user interface, dan walkthrough evaluation itu meeting dengan user. Jadi setelah kita buat rancangannya, bisa kita lakukan dengan melakukan evaluasi. Bisa kita ajak ketemu user yang akan menggunakan atau bisa kita bandingkan dengan prinsip dasar UI. Nah, itu saja yang bisa saya jelaskan pada materi kita kali ini. Silakan dipahami. Untuk tugas berikutnya, seperti biasa, Anda buat desain interface berdasarkan kasusnya masing-masing.